Coba bayangin kalian bangun di pagi hari, dan bukannya ngeliat cahaya matahari yang bikin segar, kalian malah disambut dengan langit yang gelap dan penuh debu, tanaman yang sebagian besar udah layu bahkan hampir mati. Dan yang paling buruk, mungkin ada banyak mayat yang terkapar di luar sana. Ya, selamat datang di abad ke-6 Masehi, yang sering disebut sebagai masa terburuk untuk hidup sebagai manusia. Biar lebih tahu tentang detailnya, coba kita lihat semua peristiwa yang terjadi di sekitar masa ini. Tahun 536 Masehi, sebuah gunung berapi meletus di sekitar Islandia. Letusan yang gede banget, sampai-sampai bikin abu vulkanik hasil letusan ini menyelimuti atmosfer bumi dan ngebawa kegelapan di seluruh Eropa, Timur Tengah, bahkan sampai ke Asia. Prokopius, seorang sejarawan zaman Bizantium, bahkan sampai menyebutkan bahwa pada masa ini matahari bersinar layaknya bulan, cuma memberikan sedikit cahaya, dan hampir nggak bisa menghangatkan bumi. Siang udah berasa kayak senja, dan suhu global rata-rata turun 2-3 derajat. Bahkan pada masa ini, salju sampai turun di Jepang dan Cina ketika musim panas. Masa ini kemudian dikenal sebagai zaman es kecil akhir antik. Kalau dirasa satu letusan gunung berapi raksasa masih belum cukup buruk, dua letusan lainnya siap memperparah keadaan pada masa ini, yang akhirnya bikin banyak tanaman mati karena nggak bisa berfotosintesis, dan hal ini bikin krisis pangan terjadi di berbagai belahan dunia. Menurut catatan sejarah, akibat gagal panen berkepanjangan pada masa ini, sebagian besar populasi dunia meninggal. Bahkan di Cina yang padahal cukup jauh dari pusat bencana, tetap tercatat jutaan orang meninggal pada masa ini. Tapi itu masih awalnya doang. Beberapa tahun habis bencana tadi, muncul wabah penyakit yang disebut wabah Justinian, yang dipercaya bikin ratusan juta orang meninggal di seluruh dunia. Saat kondisi tubuh manusia pada masa itu masih rentan akibat bencana sebelumnya, wabah ini muncul, dan pastinya dengan mudah menyebar karena sistem imun tubuh manusia pada saat itu masih belum pulih akibat kelaparan, kekurangan bahan makanan, dan ditambah suhu dingin yang terjadi di seluruh dunia. Akibat wabah ini dikatakan kalau jalanan Eropa pada saat itu udah biasa dipenuhi mayat. Setiap harinya, orang-orang bakal ngebuang-buangin mayat yang ada di kota. Dan dalam prosesnya, malah bikin wabah ini semakin menyebar, karena adanya kontak fisik pas orang-orang ngebuangin mayat dari para penderita. Gabungan dari berbagai macam bencana, mulai dari gunung berapi, zaman es kecil, hingga wabah penyakit tentunya bikin kegiatan ekonomi masa ini kesulitan bahkan hampir mati. Harga barang naik gila-gilaan, dan banyak muncul konflik, karena orang-orang saling serang biar dapat sumber daya untuk tetap hidup. Bahkan dikatakan banyak orang yang terpaksa memakan hewan peliharaannya sendiri. Hingga yang paling buruk, ada yang terpaksa makan mayat manusia pada masa ini. Dari tadi kita udah bahas bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia lain. Terus, di wilayah Indonesia pada saat itu gimana? Sebenarnya belum ada bukti pasti, tapi ada muncul spekulasi kalau salah satu penyebab bencana berkepanjangan ini adalah letusan nenek moyang Gunung Krakatau. Ya, biarpun mungkin spekulasi ini salah, tapi pastinya dengan bencana level dunia yang terjadi pada saat itu, orang yang tinggal di wilayah Indonesia pun pasti terkena dampaknya. Apalagi mayoritas wilayah Indonesia adalah wilayah agraris, maka bencana gagal panen tentunya sangat berdampak pada masa itu. Dan jangan lupa juga, kalau dari dulu wilayah Indonesia itu udah jadi jalur perdagangan dunia, dan dengan gejolak ekonomi yang terjadi, tentunya mereka juga ikut terkena dampaknya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Gue Hilman, and dah.